Saya sarankan jika kalian punya komputer, kalau mau lebih awet itu wajib pakai UPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigono Software. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah perangkat yang bernama UPS. Oke, jadi banyak orang yang mungkin melupakan atau menyepelekan perangkat satu ini ya. Padahal perangkat satu ini tidak kalah penting ya dengan terutama jika kalian menggunakan komputer. Nah, apa sih fungsi dari alat ini? Jadi UPS ini berfungsi sebagai backup daya ya atau backup listrik ketika terjadi pemadaman listrik atau listrik yang tiba-tiba mati. Jadi ketika listrik dari PLN itu mati ya atau mungkin turun atau mati lampu gitu, komputer dia tidak akan langsung mati ya karena dia ada backup dari UPS ini. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan mencoba mengulik ya, dan juga bagaimana cara pemasangannya di komputer seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Kita akan bahas lebih detail ya. Oke, di sini kita akan mencoba atau lebih tepatnya mentutorialkan pemasangan UPS di komputer. Nah, biasanya UPS itu ada berbagai macam varian ya, ada yang 600, ada yang 1200, itu satuannya VA ya, volt ampere. Yang kita gunakan ini ukuran 600 ya, 600 VA dengan merek ICA. Nah, 600 VA ini udah cukup ya untuk ngangkat komputer dengan spek standar ya, nggak yang aneh-aneh. Kemudian satu monitor, jadi cukup untuk satu komputer aja ya. Nah, di bagian bodinya seperti ini ya, panjang, dan ini berat ya karena di dalamnya ini ada baterai. Kemudian di belakang ini ada dua output ya, dimana output ini yang nantinya akan dikoneksikan ke power dari komputer ya. Nah, oke, kita lanjut ke pemasangan ya. Nah, ini dua output ini dari bentuk soketnya, ini soket ini ya, soket universal, jadi bentuknya tidak bulat seperti biasa, tapi tetap bisa digunakan ya. Nah, ini saya contohkan kita. Nah, ini untuk kabel dari komputer ya atau CPU, kita masukkan satu ya, masuk ya. Kemudian satu lagi kabel dari monitor ya, kita masukkan. Nah, seperti ini sudah terpasang dengan baik. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih proper lagi, ini ada dikasih adaptor ya, jadi kayak semacam apa ya, penghubung gitu yang bentuknya segitiga, kemudian nanti outputnya colokan bulat. Tapi seperti ini juga udah bisa dipakai kok ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah terpasang, kalian pasangkan kabel daya dari UPS ini ke colokan listrik yang ada di rumah kalian ya, seperti ini contohnya. Nah, ketika dia dicolokkan, dia ada indikator warna orange ya. Tapi ini statusnya belum menyala ya, baru standby dari power. Nah, untuk menyalakannya, kalian tekan tombol power di sini. Ya, dia akan berbunyi dan berwarna hijau. Nah, ketika sudah berwarna hijau, berarti dia sudah berhasil ya, sudah berhasil terkoneksi dari arus listrik ke arus komputer. Nah, sekarang kita coba nyalakan komputernya ya. Oke, komputer bisa menyala ya dengan baik dan normal. Oke ya, komputer bisa menyala ya, artinya koneksinya sudah benar. Kalau misalnya komputer belum menyala, berarti ada yang belum terkoneksi ya, atau belum benar pemasangannya. Nah, di sini kita akan uji coba ya, dimana ketika terjadi mati listrik ya, misalnya seperti ini. Nah, ketika ini saya cabut, ini kan berarti listrik dari stop kontak ke UPS dia akan terputus ya. Dengan demikian itu
ibaratnya kayak lagi mati lampu gitu ya. Mati lampu, listrik tiba-tiba mati. Ini kita cabut ya. Nah, ketika saya cabut, komputer belum mati ya. Jadi dia masih ada backup daya dari UPS yang memberikan kesempatan kita untuk menonaktifkan komputer dengan cara men-shutdown ya. Nah, jadi ketika terjadi mati lampu, kalian langsung shutdown komputernya ya, supaya tidak mati secara mendadak. Nah, dengan demikian akan membuat komputer kalian jauh lebih awet ya daripada kalian tidak menggunakan UPS. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali komputer sering rusak ya, terutama di bagian komponen seperti motherboard, hard disk, SSD, itu kebanyakan masalah dari kelistrikan ya. Nah, untuk itu saya sarankan jika kalian punya komputer, kalau mau lebih awet itu wajib pakai UPS ya. Tapi kalau misalkan di tempat kalian mungkin jarang mati lampu atau jarang turun listriknya, ya sah-sah aja kalian nggak pakai UPS. Tapi kita lebih baik mencegah ya daripada mengganti baru. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video tentang UPS. Jadi UPS ini sebenarnya perangkat yang sering sering dilupakan, sering disepelekan, padahal fungsinya sangat bermanfaat ya, terutama untuk komputer dan peralatan-peralatan listrik lainnya. Karena ya balik lagi ya, komputer itu sensitif terhadap kelistrikan. Kalau misalnya kelistrikannya tidak stabil atau sering mati mendadak, udah pasti komponen di komputer itu akan cepat banget rusak. Oke, sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.